Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channelnya Mama Bel. Di pagi yang cerah ini, karena semalam tuh habis hujan. Di rumah bunda-bunda udah mulai hujan belum nih? Kayaknya sih udah mau masuk musim hujan ya nggak sih? Karena udah beberapa hari ini di rumahku tuh hujan terus setiap malam. Ya biarpun nggak setiap hari, tapi dalam seminggu itu ada kali ya 3 kali sampai 4 kali itu hujan. Nah ini tuh aku lagi buka paket. Ini tuh paketnya udah ada 3 hari di ruang tamu, belum aku buka-buka. Jadi tuh aku lupa terus gitu kalau mau buka lupa. Nah ini aku beli kebutuhan yang tiba-tiba habis di rumah. Jadi ya udah aku beli di marketplace aja karena bentar lagi kan juga mau belanja bulanan ya. Jadi ini aku belinya nggak begitu banyak. Jadi tuh aku beli serap air untuk di lemari bawah sink cuci piring aku. Ini kan lembab banget ya, jadi harus dipakein ini supaya nggak lembab dan nggak bau. Sebenarnya yang tadi tuh bisa direfill, cuma aku mau ganti aja ke ukuran yang lebih besar supaya bisa lebih tahan lama juga. Ini juga bisa direfill juga kok. Kalau lemari lembab itu kan baunya nggak enak banget ya, kayak ada bau-bau aneh gitu. Jadi setiap aku buka lemari itu baunya nggak enak banget. Oke, udah selesai. Sekarang aku mau lanjut cuci piring. Aku tuh kalau cuci piring diusahain sesering mungkin, karena kalau udah numpuk tuh bener-bener bikin gak mood. Soalnya kan sink aku kecil ya, nggak begitu besar. Jadi kalau numpuk tuh kelihatan banget kayak penuh gitu. Oh ya, kemarin juga mami banyak yang nanya harga peniris piring yang aku beli di Informa. Kemarin itu aku beli harganya itu 299.000 ya harga aslinya. Cuma aku beli itu kemarin pas lagi ada promo, jadi aku bayarnya itu cuma 240.000. Jadi lumayan banget kan. Udah gitu memang aku lagi butuh banget. Soalnya peniris piring yang lama itu udah bener-bener, menurut aku sih udah nggak enak, udah nggak layak dipakai karena kotor gitu mam. Jadi tadinya tuh aku mau bersihin terus mau aku hibahkan gitu kalau mami yang mau, cuman nggak jadi karena memang warnanya itu udah berubah dan noda-nodanya itu banyak yang nggak bisa hilang. Oke, ini aku udah selesai cuci piringnya. Sekarang aku mau lanjut beberes. Nggak beberes sih, aku mau beresin trash bag yang tadi aku beli. Jadi mau aku masukin ke dalam kotak serbaguna. Jadi di dalam kotak putih ini tuh ada berbagai macam plastik, dari mulai ziplock, terus ada wrap, terus ada kantong kresek yang biasa dipakai di pasar gitu. Terus juga ada tali rapia, ada karet sayur, pokoknya serbaguna deh, semua aku simpan di situ. Nah jadi untuk trash bag tuh aku udah lama banget pakai ini. Biarpun kelihatannya tipis tapi bener-bener kuat, nggak gampang jebol, nggak gampang robek gitu. Mau sampahnya seberat apapun ya, nggak gampang bolong pokoknya. Nah sebenarnya aku tuh dari pagi tuh nunggu tukang sayur, cuma bener-bener nggak ada yang lewat satupun. Mungkin karena semalam hujan ya, ngaruh nggak ya sih? Jadi tuh bener-bener gak ada yang lewat gitu. Akhirnya aku bingung kan karena aku mau masak. Akhirnya aku pesen via GrabMart aja gitu. Alhamdulillah nyampenya cepet sih. Cuma emang harganya agak-agak mahal ya. Tapi gak apa-apa lah, sekali-sekali kan. Soalnya kalau mau keluar pun nyari warung sayur di deket rumahku ini gak ada. Jadi harus keluar pakai kendaraan gitu kan, males ya. Harus pakai kendaraan padahal yang dibeli itu sedikit. Jadi ya udah, karena urgent banget ya udah aku beli via online aja. Nah ini aku juga beli pisang sunbright untuk Abel karena Abel suka banget pisang. Ini pisangnya besar banget. Kalau buat Abel sih aku potong 2 ya. Karena ini besar banget pisangnya. Jadi tuh hari ini tuh aku rencananya mau masak tumis labu siam, terus chicken katsu sama ayam goreng ungkep. Kalau ayam goreng ungkep itu buat aku sama suamiku ya. Kalau chicken katsu itu untuk Abel dan untuk aku juga. Jadi aku kadang-kadang tuh bikin masakan biarpun satu jenis tapi diolahnya berbeda ya, karena nggak semuanya Abel bisa makan kan, karena Abel kurang suka sama ayam ungkep. Jadi aku bikinin chicken katsu aja.
Nah ini labu siam sama terongnya mau aku masukin kulkas dulu. Ini juga aku masukin kulkasnya nggak aku food prep ya, karena udah di wrap gini. Biasanya aku kalau labu siam, terong, timun itu kalau misalnya dimasaknya cepet, maksudnya nggak akan terlalu lama dalam kulkas, nggak akan aku masukin ke wadah gitu. Jadi aku wrap aja terus aku masukin ke kulkas bawah, karena biasanya dalam 3 hari juga udah aku masak gitu. Oke lanjut, sekarang aku mau masak tumis labu siamnya. Tumis labu siam tuh sayuran yang paling aku suka karena rasanya itu nggak aneh, rasanya plain gitu ya. Terus ada manis-manisnya dikit gitu. Kalau sayuran aku lebih suka sama yang rasanya itu nggak terlalu medok sayur gitu. Jadi bener-bener rasanya itu plain, nggak ada rasa yang aneh-aneh. Terus kayak sayur yang lain aku tuh suka bayam, kayak sawi putih, kayak pakcoy juga aku kurang suka karena kadang-kadang kalau nggak bisa milih sayurnya tuh kadang-kadang suka pahit gitu ya. Nah untuk bumbunya aku pakai bumbu biasa aja, cuma bawang merah, bawang putih iris, terus pakai cabai merah yang besar 1 sama cabai rawit merah 1, cabai rawit gendut ya, yang warna merah orange tuh itu 1 aja karena itu udah pedes banget sih kalau misalnya kebanyakan. Karena suamiku itu nggak terlalu suka pedas, jadinya kalau kepedesan itu dia suka uring-uringan gitu, kadang-kadang suka malah nggak dimakan. Nah ini aku kasih air sedikit aja terus aku tutup sebentar. Nah ini dia tahap terakhir, kalau udah mau mateng jangan lupa dibumbuin. Karena aku sering banget mentang-mentang udah mateng gitu ya, matiin aja gitu kompornya belum dibumbuin. Nah ini rasanya udah pas, udah enak banget. Labu siamnya juga nggak terlalu lembek, maksudnya masih ada crunchy-crunchynya gitu kalau dimakan. Aku suka labu siam yang nggak terlalu lembek gitu, jadi dia masih ada crunchy-crunchynya gitu. Oke, aku udah selesai masak tumis labu siamnya. Sekarang aku mau goreng ayam ungkepnya dan chicken katsunya. Untuk goreng ayam dan chicken katsunya, aku akan menggunakan air fryer dari Emily & Beer. Nah, sambil aku marinasi chicken katsunya, aku mau review sedikit tentang Emily air fryer yang aku pakai ini. Nah ini dia air fryer dari Emily & Beer. Jadi air fryer ini tuh merupakan penggorengan udara yang dirancang untuk mensimulasikan penggorengan tanpa merendam makanan ke dalam banyak minyak. Tapi tenang aja, biarpun tanpa minyak, masakan masih bisa terasa crispy dan juicy. Karena Emily fryer ini tuh ada pemutaran udara panas hingga 360 derajat. Jadi nggak usah takut makanan nggak mateng karena udah pasti mateng. Nah untuk desainnya juga aku suka banget karena klasik dan warnanya itu elegan banget. Oke, ini aku udah selesai marinasi chicken katsunya. Aku mau langsung goreng aja pakai Emily air fryer. Nah supaya lebih cepat mateng, aku mau panasin dulu air fryernya. Aku mau set waktunya ke 3 menit aja dan atur suhunya sesuai di petunjuk yang ada di sini. Nah karena aku mau goreng ayam, jadi suhunya aku atur 180 derajat aja dan aku set waktunya ke 3 menit. Oke, udah bunyi. Jadi nanti kalau masakan kita udah mateng, bunyinya seperti itu ya, Mam. Nah, sekarang saatnya aku mau masukin ayamnya. Sekalian juga aku mau ngasih tahu kalau keranjang penggorengan dari Emily air fryer ini tuh terbuat dari teflon yang anti lengket, jadi sangat mudah untuk dibersihkan. Nah, sekarang aku mau masukin ayamnya. Nah, ini tuh tadi chicken katsunya tuh aku getok-getok gitu pakai ulekan ya, Mam, supaya agak melebar dan agak tipis. Nah sekarang waktunya memilih menu. Jangan bingung-bingung ya Mam, di Emily air fryer ini tuh udah ada 7 menu pilihan masak. Jadi sangat memudahkan kita untuk masak menggunakan air fryer ini. Bisa dilihat ya, udah ada pengaturan waktu dan suhunya. Nah sekarang karena aku mau masak ayam, jadi aku pilih menu ayam dan aku atur waktunya ke 25 menit dan di suhu 180 derajat.
Nah ini dia nih keunggulan Emily Air Fryer ini. Dia memiliki sistem auto off, jadi maksudnya ketika si keranjang ini kita tarik, alatnya akan otomatis berhenti. Terus kalau kita masukin lagi, alatnya akan otomatis beroperasi lagi. Oke, chicken katsunya udah mateng, langsung aku buka aja. Ini aku takjub banget karena tanpa minyak tapi bisa sewangi ini. Chicken katsunya wangi banget dan crispy banget. Nanti deh pas aku potong pakai pisau kedengeran banget bunyi kriuk-kriuknya. Ini tuh matengnya merata ya, Mam. Ini tuh matengnya perfect banget, sempurna banget tuh. Dan yang aku takjub sih crispy-nya itu, ini crispy banget. Crispy di sini tuh bukan keras ya, Mam, tapi tuh krenyes-krenyes. Dan ini tuh sama sekali nggak alot karena Abel tuh suka banget. Abel itu kurang suka sama daging ayam yang alot. Tapi ini tuh chicken katsunya bener-bener crispy garing, tapi dagingnya itu lembut banget. Jadi bener-bener empuk gitu, bukan yang kayak alot gitu. Pokoknya ini hasilnya perfect banget deh. Dan ini tuh mengingatkan aku sama sihlin loh, Mom, karena warnanya tuh udah persis banget. Terus juga kriuk, dan ini cocok banget kalau misalnya kita mau jajan sihlin itu nggak perlu keluar rumah. Kita cukup beli dada ayam aja, terus kita olah sendiri pakai Emily Air Fryer ini. Ini kriuk banget dan enak banget, dan tinggal beli bumbu bubuk barbeque-nya ya. Aduh sayang banget aku nggak punya bumbu barbeque-nya, nggak punya bumbu bubuk keju. Karena kalau aku punya, aku bakalan sering banget deh bikin dada ayam kayak gini pakai Emily Air Fryer. Karena cocok banget gitu buat cemilan, buat dijadiin cemilan tuh manyus banget. Udah gitu yang penting sehat ya, Mam, kalau kita bikin sendiri dan tanpa minyak juga. Jadi udah pasti bersih dan sehat. Nah sekarang aku mau lanjut goreng ayam ungkepnya, dan kali ini mau aku olesin sedikit minyak karena aku nggak punya semprotan gitu, jadi aku pakai kuas aja. Ini juga bener-bener sedikit minyaknya. Oh ya, aku juga mau kasih tahu kalau Emily Air Fryer yang punya aku ini itu yang ukuran 3,5 liter ya. Dan ada juga yang 3 liter. Perbedaannya itu, untuk yang 3 liter biasanya untuk kapasitas 3 sampai 5 orang. Dan untuk yang 3,5 liter ini bisa untuk 4 sampai 6 orang. Nah, Emily Air Fryer ini tuh bukan cuma untuk menggoreng ya, tapi banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian masak di air fryer ini. Contohnya kalian bisa masak steak, ayam bakar, ikan bakar, ikan goreng, dan satu lagi, dari tadi tuh aku goyang-goyangin air fryernya tapi sama sekali nggak ngegeser kan ya, karena ada anti slipnya nih, jadi nggak mudah bergeser dan nggak mudah jatuh kalau ditaruh di rak-rak gitu. Oke, ayamnya sudah matang dengan sempurna. Nah, sekarang aku mau kasih tahu informasi kalau di tanggal 25 sampai tanggal 27 Oktober ini, Emily and Beer bakal mengadakan promo Emily ajak-ajak buy one get one di setiap pembelian air fryer series di official store Emily and Beer di Tokopedia dan Shopee. Untuk link Tokopedia dan Shopee-nya akan aku cantumin di kolom deskripsi seperti biasa ya. Untuk informasi selengkapnya, jangan lupa cek media sosialnya Emily and Beer, dan akan aku cantumin semuanya di kolom deskripsi ya. Jangan lupa sering cek-cek media sosialnya Emily and Beer. Oke, Mam, sampai di sini dulu videoku kali ini. Mudah-mudahan informasi yang aku kasih kali ini bermanfaat untuk mami-mami di rumah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.